Salawat serta salam dan lupa tahadiah tipak junjungan ta baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sejari tauladan ta, sejari ikutan ta, Nabi juga rutinitas aktivitas ta, baik menyangkut hubungan ta dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat dek darat makhluk bahkan malaikat sekalipun yang melebihi beliau, yang lebih paham dari beliau bagaimana kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nunjua baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki ikutan ta, taladan ta yang paling pantas dijadikan contoh dalam hubungan ta sesama ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat dek darah makhluk, dek darah ciptaan Allah si melebihi beliau, si bagus carana memperlakukan makhluk lainnya, si bagus akhlakna, si bagus adabna, si bagus angkuna ngeraos, si bagus angkuna bertingkah laku. Dek na sekedar manusia doang, tetapi jin bagus masih hubungan beliau. Dek na sekedar si berakal doang, tapi binatang penuh kasih juga beliau. Dek na sekedar si bergerak, si dek na bergerak benda-benda mati pun bagus. Bahkan Nabi niki barang-barang milik-miliknya niki saking sayangnya, misal sama topinya, saking sayang sama pedangnya, saking sayangnya sama benda-benda miliknya, beangnya ya ara. Arak doang aran-aran benda-benda miliknya niki. Itu bukti bahwa beliau itu menghargai. Padahal itu benda mati. Bagus hubungannya dengan yang punya perasaan maupun dengan yang tidak punya perasaan. Sebenarnya yang perasaan niki contohnya manusia, dan yang perasaan niki binatang, benda mati, daripada yang perasaan. Tapi beliau bagus cara berhubungan. Itulah kemuliaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sama-sama. Bapak, jangan kalah sama anaknya, Pak. Oh, yang di Beruga berselawat, yang di Beruga. Oh, yang di teras berselawat. Nabi Muhammad. Kalau ada tadi ibunya hadir, lihat anaknya berselawat, Masya Allah, terharu dia. Kalau ada tadi bapaknya hadir, lihat istrinya juga hadir dan berselawat, bapaknya jadi bersemangat. Mun demikian bapak-bapak, ibu-ibu tiang, walaupun beliau itu paling paham bagaimana berhubungan dengan Allah,
sehingga beliau menjadi makhluk paling dicintai, dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau niki paling bagus akhlak adabnya memperlakukan manusia makhluk lainnya. Mun demikian bapak-bapak ibu-ibu tiang, beliau tidak lepas dari yang namanya ujian. Padahal kekasih Allah, yang paling dicintai Allah, sampai-sampai Allah dalam hadis qudsi bilang apa, laulaka ya Muhammad lama khalaqtul aflak. Amun dikna karena kamu Muhammad, alam semesta ini tidak akan aku ciptakan. Nu saking sayang Allah Subhanahu wa taala. Mun demikian beliau tidak luput dari yang namanya ujian. Beguyuita Nabi Muhammad yang begitu sempurna saja tidak luput dari yang namanya ujian. Beguyuita manusia hina luwe dosa. Beguyuita luwe an lupa daripada ingat tiba di sida Allah Subhanahu wa taala. Begoyo ita siluean ngurus dunia daripada amal akhirat. Dan yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsun minal amwal wal anfus wat thamarat wa lanabluwannakum. Niki kalau diterjemahkan niki bapak-bapak ibu-ibu tiang, kami kata Allah Subhanahu wa taala pasti. Yang mengatakan pasti niki Allah Subhanahu wa taala. Bukan manusia, bukan caleg. Tapi Allah bilang apa? Kami pasti akan menguji kalian. Sehingga dendara satupun makhluk bil khusus manusia niki yang tidak mendapatkan ujian. Nabi link dengan bijak niki, ya. Jadi berani hidup maka berani nerima ujian. Kalau tidak berani menerima ujian, jangan hidup. Ya. Karena ini sudah janji Allah Subhanahu wa taala, kami pasti akan menguji kalian. Bentuk-bentuk ujian Allah Subhanahu wa taala niki macam-macam. Yang pertama, bisyai'in minal khauf. Jadi kita akan diuji oleh ketakutan. Macam-macam bentuk ketakutan niki. Ya, takut kita di kecil, takut dipukul sama yang besar. Miskin takut dijajah sama yang kaya. Kaya takut dicuri hartanya. Pokok sekali bentuk ketakutan niki itu ujian. Wal ju', ujian kita juga niki kelaparan. Secara umum niki ekonomi. Arak dengan si ngelorna sekali sejeluk. Arak dengan kadang-kadang sejeluk dua jeluk dia mau ngelor. Arak dengan niki, Masya Allah, untuk beli belanja sekadar beli ambon dia pedang kepeng. Niki bentuk ekonomi, kemiskinan, kita akan diuji oleh kemiskinan. Wa naqsin minal amwal, kita juga akan diuji dengan kehilangan harta. Kita nanam padi, hujan angin, sida lowong niki. Kita nalat nih buah-buahan lek kebon, berukna berkembang, hujan angin, rontok kembang-kembangna. Wal amwal wal ampus, okay? Kita akan diuji juga dengan ditinggal mati. Ada orang sayang sama istrinya, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang tua sayang sama anaknya, anaknya tabrakan meninggal dunia. Ada anak sayang sama orang tuanya,
orang tuanya kesetrum, serangan jantung, meninggal dunia. Dan dari semua ujian-ujian, tidak ada ndara hiburan teh, ndara si paling nyenengang atin teh, kecuali hiburanna Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada orang yang ketika dia sakit gigi, nyelem orang sakit gigi niki jalan-jalan, lagu sakit gigi si paling penyakit di tebuhnya ruangna, nggih. Sakit gigi main HP darat balang teh, oh darat balangku sakit gigi. Mantu sinetron darat balang teh, denger musik sekian sakit gigi teh. Jalan-jalan sakit gigi, dia tuh bau niki anuna, nggih. Nyelem orangna angka nih ya ajakna anu niki siarannya penyanyi lebih Mansur S niki ya ajakna nabi Maggie Z nggih ya ajakna lebih baik sakit gigi daripada sakit di hati lina hari kana sakit gigi daripada sakit hati. Amun sakit hati, bapak-bapak, ibu-ibu, coba pelingi mesari, jerak sakit hati. Si sakit hati tuh rubilin pedem, dia sakit hati. Amun sakit gigi, bau itu tindo. Bau tina sakit gigi, tina bau. Timak tau tindo teniki, busa, spring bed. Timak tau tindo tuh hotel. Ini talang sakit gigi niki. Amun sakit hati, ajakin jalan-jalan aning hotel senggigi. Telang sakit hati sementara. Amun sakit hati traktir lalu niki ning epicentrum ajakin ngelor dek restoran terhibur telang sakit hati sementara. Coba sakit gigi beang ngelorong koma. Coba sakit gigi beang ngelorang es boba. Ini telah sakit. Selain ku sakit gigi beang mek komak sakit angan kuling nenge. No, sakit gigi bau nimbulang sakit hati. Lagu sakit hati belum tentu milu gigi ente sakit. Nggih. Lagu mau sakit hati, mau sakit gigi, mau apapun namanya, di ndara hiburan terbaik melebihi hiburannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi manik di sida Allah Subhanahu wa ta'ala setelah dijelaskan bentuk-bentuk ujian niki, setelah Allah katakan pasti aku akan menguji kalian, wa basyiris sabirin, berikan kabar bahagia tipa dengan si sabar. Mbe dengan si sabar niki, dengan si mau ujian buruk niki, ujian ketakutan, ujian kebangkrutan, ujian kemiskinan, panennya gagal, uangnya hilang, bisnisnya hancur, ditinggal mati dia, dirusak nama baiknya, diintimidasi dan segala macamnya. Apa kata Allah? Kasih kabar bahagia dia itu orang-orang itu. Bagaimana cara kita kasih kabar dia bahagia? Ditanya Allah Subhanahu wa ta'ala, kasih kabar bahagia dengan dia dengan suruh dia sabar. Ya, suruh dia sabar. Kalau dia dapat ujian-ujian yang tadi itu, bagaimana cara dia bersabar? Apakah dia diam saja begini? Ya, ketika sakit gigi dia nikmati sakit giginya. Ina sakit gigi, sabar dong. Coba sida sakit gigi ke, nengge. Jadi bagaimana cara dia bersabar? Pertama, tata hatinya, tata hatinya. Ngombe cara kita nata hati kita ketika kita ditimpa semua ujian yang tidak menyenangkan tadi. Sebut, ucapkan, mantapkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iyalah lintan nata atin teh julu niki sebenarnya, karena atin teh si perlu tata julu. Ketika kita ditinggal mati, ketika kita bangkrut, ketika kita dihina, ketika kita diintimidasi, ketika kita dihancurkan, maka ucapkan
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ingat wahai diri, ingat wahai Muammar, dulu sebelum kamu jadi seperti ini, kamu hanya orang biasa. Ingat wahai diri, ingat wahai Muammar, dulu sebelum banyak orang nyambut cium tanganmu, mengeluk-elukan kamu, kamu hanya anak ingusan yang tidak ada memperhatikan kamu. Lalu Allah berikan engkau kemuliaan, lalu Allah berikan engkau gerakkan hati orang-orang menyayangi engkau. Ketika itu nanti hilang Muammar, maka ingat, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh semuanya itu pemberian Allah, sungguh semuanya itu datangnya dari Allah, sungguh semuanya itulah karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sebagaimana orang menitip barangnya, sebagaimana orang nitip sepedanya, ketika nanti dia datang minta kembali sepedanya mau dibawa pulang, ya kita ikhlaskan. Masa arak dengan datang aning balenta ngendang tulang niki Ustadz Abrol, tiang titip niki motor tiang jemak karing 2 jelo tiang bait. Setelah 2 jelo datang, mohon maaf Ustadz yang bait motor tiang op julu dendek jauh lena ngombe kangen tiang motor ni lena. Yo kan tiang epe motor, timak nasi dia pen motor, lagu tiang kangen tiang motor ni. Aro timak-timak de kangen, emang gue pikirin lena nge. Jauh na sulit motor na nge. Begitupun ini semuanya adalah titipan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu menata hati kita yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah kita tata hati kita, bapak-bapak, ibu-ibu, bukan berarti kita hanya diam aja. Sakit gigi, kita bangkrut, kita dihina, tata hati sabar. Tapi bukan berarti sakit gigi tidak berobat. Sakit giginku nih, sabar. Ya sabar bukan berarti nangis doang. Sakit gigi. Setelah tata hati ini ujian Allah, maka niki ikhtiar kita, anggota badan kita niki nyari solusi. Ketika kita datang-datang aning kebun, wah buek rontok daun-daunan niki, buah-buahan si tanam tan niki. Bukan kita bilang, oh sabar, kan ujian Allah, Allah epena sila bepelinggi bait, tu jerak terungu kebun ta. Bukan, nggih. Jadi tata hati kita biar mantap dulu, baru terus kita berikhtiar, cari solusi, cari cara. Bukan dengan kita saling menyalahkan, bukan dengan kita menutup diri, bukan. Nih. Jadi yang teringat sebuah kisah niki, nih. Dulu sekitar 4-5 tahun yang lalu, Yaman itu diserang sama Saudi Arabia. Mohon maaf al-mukarram. Jadi Yaman diserang sama Saudi Arabia karena Saudi Arabia berpikir di sana ada penjahat lah. Diserang niki. Sampai-sampai niki pondok-pondok, universitas, tempat-tempat belajar orang di Yaman niki semuanya niki hancur. Mendengar kabar niki, wih, dengan si anaknya sekolah li Yaman niki berbondong-bondong pada jauh anak nulik. Saya nggak ngumbe, oh Yaman dek na aman dengan perang lun mati ante anakku. Arak si lalu aning duta besar, arak si lapor aning presiden, arak lapor aning menteri, segera uli angan anak-anak tiang niki, wah dek na aman kan itu nu ya perang, desa perang kan jerak atau dengan belajar desa perang niki. Ada salah satu wali murid nulis surat, dia kirimkan ke anaknya, dan bunyi surat niki masya Allah menyentuh. Bunyi surat niki orang yang hatinya tidak tertutup niki oleh awan hitam kebencian pasti nangis baca surat niki. Napil dengan toak niki nulis surat. Ketika berkecamuk perang niki diserang oleh Saudi Arabia, porak-poranda Yaman, orang berbondong-bondong, bahkan tak sedikit santri niki yang melarikan diri saking takutnya, dia tinggalkan pesantrennya. Tapi orang tua ini nulis surat ke anaknya. Apa dia bilang? Wahai anakku tercinta,
bapak sama ibu sangat mencintaimu. Bapak dan ibu sangat ingin engkau selamat. Dari engkau dalam perut sampai bapak kirim engkau belajar, bapak dan ibu jaga engkau. Dan sekarang bapak tonton di TV, bapak baca di koran, dan kata orang di tempat kamu belajar itu terjadi perang. Bukannya bapak tidak sayang anakku, makanya bapak tidak jemput engkau. Bukannya tidak cinta wahai anakku, makanya bapak tidak ajak engkau pulang. Tetapi justru saat ini engkau dampingi gurumu. Justru saat ini engkau tunjukkan bahwa kamu adalah murid yang berbakti. Karena bapak lebih bangga engkau tetap dampingi gurumu daripada engkau kembali berkumpul dengan bapak dan ibu. Bapak lebih bahagia engkau menjadi pelindung, bahkan engkau syahid membela gurumu, dibandingkan engkau pulang dalam keadaan hidup. Mungkin sebelum gurumu, sebelum lembagamu diserang anakku, engkau boleh saja mengatakan, saya cinta sama pondok, saya bangga jadi murid pondok, saya hormat sama pak guru. Tetapi belum tentu ketika datang ujian ucapanmu masih sama. Biar orang lain seperti itu wahai anakku, tetapi bapak dan ibu berharap engkau tetap istiqomah. Nih aran dengan toak si ngerti bapak-bapak ibu-ibu. Jangan sampai kita mohon maaf, papa enaknya doang milintah. Dendek sampai bapak-bapak ibu-ibu papa molahnya doang milintah. Begitu datang kesulitan, semuanya pingin lepas tangan. Begitu datang kesulitan, semuanya saling menyalahkan. Ya ampun, mohon maaf ingetang doang itu niki si Dato Abahar. Dan niki yang alumni senior pasti kenal dengan syair niki. Malah ya jari yang ucapan-ucapan menarak batur tete datang jenguk terus nyebut niki, iya wah kadang mohon maaf nyiliknya niki, papa ita terjenguk le gabung ya barang ita, papa iya terjenguk nyebut ya, nggih apa kenakna dakwal ikha ala raha katsiratun dakwal ikha ala syadaidi nadiratun. Ngaku semeton, ngaku batur, tiang niki adik dah, tiang ni kakak dah, tiang ni berkeluarga kencesi dah tuan guru, tiang ni pisak dah tuan guru, tiang ni murid datuk dah tuan guru, tiang ni alumni Darul Falah tuan guru, tiang ni alumni Hikmatul Falah tuan guru. Papa dah luwek muji dah, papa dah luwek ngangen itu. Begitu datang fitnah, begitu datang ujian, papa lihat ngombe kita khilaf, kita terjatuh, kita terhina. Ketika dia ditanya, kenal sama Muammar? Dia ku kenal. Dengan dia Muammar, dia ku kenal. Nggih, ni dakwal iqal ala syadaidi. Ngaku saudara, ngaku adik, ngaku kakak, ngaku tetangga, ngaku warga ala syadaidi. Ketika kita susah, nadiratun. Langka. Tapi yang berharap pelunggu niki termasuk orang-orang yang langka, nggih. Pelunggu ini orang-orang langka ya. Yuh, makan sekedip nunggih niki. Orang-orang langka niki orang-orang yang bersyukur, itu orang langka. Makanya Allah bilang qalilum min ibadiyas syakur. Langka hamba-hambaku yang bersyukur itu langka. Nggih. Pelunggu orang-orang langka arah teduh nggih. Pelunggu orang-orang langka. Jadi orang-orang baik itu sekarang langka. Orang-orang setia itu dia langka. Orang-orang soleh itu dia langka. Orang-orang penuh kasih sayang itu dia langka. Maka beruntunglah pelunggu menjadi bagian orang-orang yang langka.
Sehingga pesan tiang nih terakhir, nggih. Pesan tiang. Jadi Hikmatul Falah niki salah satu cabang dari Pondok Pesantren Darul Falah. Cabang kami sampai sekarang, biar pelunggu tahu saja bapak-bapak, ibu-ibu, itu 123. Yang ke 123 kemarin niki kita resmikan di Memontong, Desa Mekarsari, Kecamatan Narmada. Itu anak yang tamat mondok itu sekitar 2-3 tahun yang lalu. Alhamdulillah ilmunya berkah, karena seperti apapun ujian dia jalani. Ini kamu juga ini, kalau kamu ilmumu berkah, 2-3 tahun tamat dari sini, tamat SMA, tamat SMK, tamat mondok. Kalau ilmumu berkah, insya Allah kamu bisa buat diniyah. Tapi jangan harap dapat ilmu berkah kalau kamu tidak setia, ya. Tapi jangan harap kamu dapat ilmu berkah kalau kamu, mohon maaf, meninggalkan medan perang, ya. Tidak dapat berkah kalau kamu jadi pengecut. Ini baru 3 tahun mondok udah bikin diniyah. Alhamdulillah muridnya 60. Ulang tahun pertamanya kemarin hampir 300 orang hadir. Ulang tahun pertama kemarin. Tapi mirip juga namanya ya. Namanya apa yang di sana itu? Hikmatul Falah namanya. Sama namanya. Ya, Hikmatul Falah juga namanya. Tuh baru ulang tahun pertama. Udah 300-an, mau laki, perempuan, tua, muda hadir di acaranya. Yeah. Nah, karena 123 ini adalah bagian dari Pondok Pesantren Darul Falah, maka Pondok Pesantren Darul Falah bertanggung jawab atas kelangsungan berjalannya pendidikan di cabang-cabang niki. Oleh karena niki, ketika ada permasalahan, ketika ada orang, mohon maaf niki, yang meninggalkan pesantren niki, jangan sampai pesantren ini berhenti. Ya. Seperti yang tiang selalu pesankan kepada murid-murid, mohon maaf kanak-kanak, ngumbe-ngumbe sehatku kane pada saat nanti aku ginku mati. Ngumbe-ngumbe sehatnya Tuan Guru Fauzan pada saatnya nanti dia akan tinggalkan kita. Saya boleh mati, Tuan Guru Fauzan boleh tidak ada, anak saya boleh entah ada di mana, tetapi Darul Falah ini harus tetap berjalan ila yaumil qiyamah. Begitupun di cabang-cabang kami. Orangnya boleh bermasalah, orangnya boleh dihancurkan, orangnya boleh diapa-apakan, tetapi lembaga ini tanggung jawab kita semua. Orangnya boleh rusak, tetapi lembaganya tidak boleh rusak. Jadi jangan nanti ketika mungkin ada kejadian, ada apa segala macam, lalu yang kita salahkan lembaga ini. Sama saja sih ketika ada orang mencuri lalu ditanya agamanya, apa agama pencuri ini? Islam. Oh, ternyata Islam itu mengajarkan umatnya mencuri. Apa benar? Jangan sampai nanti ketika ada orang korupsi ditanya apa agamanya? Islam. Oh, berarti Islam itu mengajarkan orang korupsi. Tidak. Orangnya boleh salah, tetapi agamanya tetap mulia. Inna dina indallah Islam. Agama di sisi Allah itu Islam. Kalau penganutnya, kalau muslimnya belum tentu. Begitupun kita di sini. Ya, ketika ada masalah menimpa salah satu di antara kita, jangan sampai lembaga ini yang kita salahkan. Makanya ada wali murid nge-WA ning tiang. Assalamualaikum al-mukarram, saya salah satu wali murid di Hikmatul Falah, boleh enggak saya pindah anak saya ke Darul Falah? Enak aja loh. Enak bener Anda yang bilang. Anda pindah anak Anda aning tempat lain saja, saya keberatan, apalagi Anda mau pindah ke sini. Ini namanya pengkhianat, saya bilang. Justru saat ini Anda tunjukkan bahwa Anda itu mencintai pondok ini.
Dengan manusianya urusan lain. Pondok ini cintai. Dulu kan Anda berpikir, supaya anak saya buat saya masukkan ke Hikmatul Falah, supaya anak saya soleh saya masukkan ke Hikmatul Falah. Ketika dapat isu, masa mau tinggalkan Hikmatul Falah? Mau tinggalkan Hikmatul Falah atau tidak? Mau jadi pengecut atau pemberani? Mau jadi pengkhianat atau setia? Takbir! 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 Sallu ala Nabi Muhammad. Masya Allah. Hadanallahu iyyakum ila sabilil falah wal muwaffiq laqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.